Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Saidah dari NIM 63040190172. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya mengenai usaha toko sembako berkah. Baik, langsung saja presentasinya ya. Yang pertama yaitu sejarah berdirinya usaha toko sembako berkah ini. Toko ini didirikan oleh Bu Yasri beserta suaminya Pak Yasin pada tahun 2008 kira-kira. Awal toko berdiri yaitu sebagai sampingan dan hanya untuk mengisi waktu luang Bu Yasri saja. Jadi pada awal mulanya Bu Yasri itu memiliki kegiatan yaitu usaha catering dan juga sibuk dengan kegiatan PKK. Lalu pada awal 2019 mulailah menekuni usaha tersebut ini beserta suaminya yaitu Pak Yasin tersebut. Lalu mulailah pada tahun 2019-an ini toko tersebut dirintis mulai dari awal dan dikembangkan menjadi lebih besar lagi. Alasan kenapa toko ini dikembangkan dan menjadi lebih besar tersebut karena Pak Yasin tersebut sudah pensiun dari pekerjaan sebelumnya sehingga sudah tidak mempunyai pekerjaan tetap dan sehingga toko tersebut digunakan sebagai mata pencarian sehari-hari dan digunakan untuk mata pencarian utama tersebut. Bukan hanya itu juga karena adanya bencana yang tidak terduga yaitu toko yang menjadi pusat belanja di desa tersebut mengalami kebakaran sehingga ini merupakan celah dan peluang untuk Pak Yasin supaya untuk mengembangkan tokonya tersebut untuk menjadi pusat pertama di desa tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai omset usaha toko tersebut. Awal usaha berdirinya toko ini pada tahun kira-kira 2008-an, omset perharinya hanya mendapatkan penghasilan sebesar Rp200.000 per harinya saat toko masih kecil dan hanya digunakan sebagai sampingan saja. Kan tetapi sejak berdirinya pada tahun 2019-an saat toko mulai ada perubahan, toko ini mempunyai penghasilan sekitar 2 juta per harinya karena melihat kondisi toko yang belum lengkap sehingga penghasilan masih sedikit minim. Namun pada pertengahan 2021-an toko sudah banyak dikenal masyarakat dan sudah lengkap persediaan barang yang sudah ada sehingga pendapatan atau penghasilan setiap harinya kira-kira 4 juta per harinya. Pada tahun 2022 semakin banyak juga masyarakat yang berlangganan dan makin lengkap pula barang yang disediakan guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga penghasilan yang didapatkan kira-kira 4 juta rupiah sampai dengan 7 juta rupiah per harinya. Toko sembako berkah ini juga memiliki beberapa keunggulan, di antaranya pertama, letak toko yang sangat strategis. Letak toko yang sangat strategis ini dikarenakan letak toko berada di depan jalan raya, dekat dengan taman kanak-kanak, kelompok bermain, PAUD, madrasah diniyah, dan juga musola, di mana musola dan juga lapangan bulu tangkis, taman baca, sehingga di mana tempat-tempat tersebut merupakan pusat keramaian sehingga banyak dilirik oleh masyarakat saat ibu-ibu saat menjemput anak sekolah, disitulah keramaian sehingga toko menjadi ramai. Kelebihan yang kedua yaitu harga yang ditawarkan lebih murah. Hal ini dikarenakan toko sembako ini mengambil barang langsung dari agen atau langsung dari sales, sehingga harga yang ditawarkan dari sales atau agen tersebut miring, sehingga menjualnya juga tidak terlalu mahal dengan seperti yang toko-toko yang lain pada umumnya yang mengambil barang dari pasar. Selanjutnya yang ketiga yaitu melayani dengan harga grosiran.
Karena toko ini mengambil barang atau menyetok barangnya yaitu melalui agen dan juga sales, sehingga harganya miring. Sehingga jika dijual dengan harga grosiran pun, toko ini tidak mengalami kerugian. Dan juga nanti jika diambil barangnya diambil atau dipakai stok oleh pedagang-pedagang kecil lainnya juga, itu mereka juga mendapatkan keuntungan karena harga yang ditawarkan itu sangat miring dan juga bisa ditawarkan dengan harga grosiran. Yang keempat yaitu melayani pembelian hasil panen warga sekitar. Jadi di sini itu di sekitar desa ini tersebut kebanyakan masyarakatnya ya bermata pencaharian sebagai petani, sehingga mereka banyak menanam seperti tanaman tomat, cabai, bawang, dan lain-lain. Sehingga mereka kalau ke pasar itu aksesnya lumayan jauh, kira-kira 10-15 menit. Dan sehingga para petani tersebut menjual hasil panennya tersebut ke toko tersebut guna untuk mencukupi kebutuhan mereka. Dan di toko ini juga itu membeli barang mereka pun dengan harga yang sewajarnya seperti yang beredar di pasaran. Yang kelima yaitu barang yang disediakan lengkap. Bukan hanya menyediakan barang-barang yang sudah dikemas melalui pabrik, toko ini juga menjual barang yang belum dikemas seperti cabai, bawang, tomat, bumbu-bumbu dapur, dan lain-lain. Yang keenam yaitu tersedianya wifi. Wifi ini disediakan untuk para pelanggan guna untuk mengakses internet. Bisa juga digunakan setelah berbelanja, istirahat sejenak di depan toko lalu mengakses internet, seperti itu. Yang ketujuh yaitu tersedianya tempat parkir. Karena letaknya yang berada di pinggir jalan raya pas, sehingga membuat banyak transportasi yang lalu lalang yang berkendara di depan toko ini membuat fasilitas. Jadi toko berkah ini membuatkan fasilitas tempat parkir untuk para pembeli, sehingga diusahakan para pembeli tidak parkir sembarangan sehingga mengganggu aktivitas berkendara orang lain. Yang kedelapan yaitu menjual obat-obatan rumah-rumahan. Karena di desa tersebut belum adanya apotek, sehingga toko sembako berkah ini menyediakan beberapa obat-obatan rumahan seperti Proma, Mixagrip, Ultraflu, Paramed, Konidin, Komik, Fix, tolak angin, antangin, obat-obat pegelinu, dan lain-lain. Sehingga warga tidak harus ke apotek guna untuk membeli obat-obatan darurat rumahan seperti itu. Yang kesembilan yaitu melayani jasa parsel. Terkadang beberapa masyarakat sekitar yang mempunyai acara dadakan seperti lamaran, ulang tahun, hantaran, dan lain-lain malas dan tidak ada persiapan untuk menyiapkan parselan tersebut, sehingga toko sembako berkah ini melayani jasa memparsel tersebut. Terus yang terakhir yaitu menjadi agen gas satu-satunya di desa tersebut. Banyaknya permintaan tabung gas LPG 3 kilo membuat Pak Yasin berkeinginan menjadi agen gas LPG dengan mendapatkan jatah 150 gas setiap minggunya, sehingga bisa untuk mencukupi kebutuhan tabung LPG di desa tersebut tanpa kekurangan. Kendala dan solusi. Kendala-kendala yang biasanya dihadapi oleh toko sembako berkah ini yaitu meliputi kurang maksimalnya pelayanan ini dikarenakan jadikan sistemnya itu diambilkan, bukan ambil sendiri, sehingga para pembeli bilang ke pedagangnya mau ini, sehingga karena banyaknya pembeli dan yang melayaninya hanya beberapa orang saja, sehingga dalam hal ini sangat kurangnya pelayanan tersebut dan kurang cepat dalam pelayanannya tersebut. Solusi yang bisa diberikan yaitu dengan cara menambah karyawan guna untuk memaksimalkan pelayanan toko tersebut. Yang kedua yaitu parkir yang tersedia masih kurang luas. Terkadang pada saat jam pulang sekolah, jam pulang karyawan,
tersebut biasanya itu banyak yang mampir-mampir ke toko, sehingga tokonya menjadi penuh, sehingga beberapa orang parkir di pinggir jalan raya, sehingga mengakibatkan rada terganggunya berkendaraan orang lain. Solusi yang bisa diberikan pada permasalahan ini yaitu dengan memberikan teguran secara baik-baik kepada pembeli supaya untuk memparkir motornya atau kendaraannya secara lebih teratur. Yang ketiga yaitu penataan barang yang belum rapi. Penataan barang ini karena barang stoknya masih banyak, sehingga barang yang dipamerkan pun di toko juga banyak, akan tetapi penataannya kurang, sehingga banyak barang-barang yang terselip sehingga susah untuk mencarinya. Solusi yang diberikan dalam permasalahan ini yaitu dengan lebih menata lagi barang-barangnya tersebut sesuai dengan slot-slot yang ada, seperti makanan sama makanan, obat-obatan sama obat-obatan, dan lain-lain seperti itu. Yang keempat itu adanya saingan toko sembako lain. Di desa ini juga itu ada beberapa toko sembako lain juga. Jelas hal ini merupakan persaingan pasar. Akan tetapi solusi yang bisa diberikan supaya toko ini lebih berbeda daripada toko yang lain, yaitu dengan menerapkan harga grosiran, melayani grosiran, sehingga membuat pedagang kecil bisa menjadi langganan. Yang kelima yaitu kurangnya tenaga kerja. Kurangnya tenaga kerja ini membuat pelayanan kurangnya maksimal, sehingga solusi yang bisa diberikan yaitu dengan merekrut beberapa karyawan lagi. Yang keenam yaitu tempat pembuangan limbah kardus yang kurang. Gudang pembuangan kardus atau gudang untuk penyimpanan barang-barang kardus-kardus tersebut kurang. Setiap harinya itu pasti ada barang yang datang, sehingga setiap harinya juga itu banyak membuka kardus-kardus juga, sehingga banyak juga kardus-kardus yang terbuang pada saat itu. Akan tetapi tempat untuk menyimpan hasil limbah tersebut kurang, seperti itu. Jadi solusi yang bisa diberikan yaitu menata kardus-kardus tersebut dan menyetorkan pada pengumpul rosokan pada seminggu sekali, minimal seminggu satu sekali. Baik, itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.